pelatihan sendiri, pelatihan yang biasanya dilakukan di dalam sekolah itu memang pelatihan yang berbasis dari pusat, jadi dari pemerintah. Jadi memang dibandingkan dengan pelatihan yang lain pun memang pelatihan pedagogik saya ini memang lebih berfokus pada kebutuhan guru itu sendiri, Prof. Seperti itu, terkait dengan originalitas. Dan memang saya juga mencari memang belum banyak yang melakukan penelitian terkait dengan keterampilan dasar mengajar ini, seperti itu. Belum banyak, tapi masih ada juga ya, hati-hati, belum ada dan tidak ada beda loh, beda tanah itu. Iya, Bro. Ada. Belum ada, Bro. Beda banyak, tidak ada. Iya. Hati-hati ya. Iya, Bro. Silakan lanjut. Ya, kemudian terkait dengan kreatif, memang ini berdasarkan dari analisis kebutuhan yang saya lakukan, terutama di wilayah Karanganyar, Prof. Memang sangat dibutuhkan pelatihan yang fokus pada keterampilan dasar mengajar, khususnya memang ini untuk guru-guru yang berasal dari non-kependidikan seperti itu, Prof. Karena kalau dari guru yang di SD yang dari non-kependidikan itu mereka memang belum banyak menerima seperti pembelajaran visual teaching, kemudian daur belajar dan sebagainya terkait dengan kependidikan seperti itu, Prof. Jadi saya berusaha membuat solusi alternatif untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka yang terkait dengan perlunya peningkatan keterampilan dasar mengajar di guru sekolah dasar seperti itu, Prof. Kemudian yang terkait dengan aspek yang ketiga teruji, model saya ini juga sudah dilakukan pengujian, Prof, mulai dari uji pakar ahli bahasa, ahli model, ahli desain seperti itu, Prof. Kemudian juga dari studi pustaka juga, kemudian juga dari reviewer eksternal seperti itu, Prof. Jadi diharapkan memang model saya ini nanti bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di guru sekolah dasar, terutama terkait dengan keterampilan dasar mengajar seperti itu, Prof. Oke, terkait dengan kreatif, temuan ini atau model ini dinamakan apa? Ini pelatihan pedagogik berbasis blended learning seperti itu, Prof. Ada nggak singkatannya? Anonimnya ada nggak? Kemarin sempat membuat otak-atik nama gitu, Prof, cuma masih bersifat umum. Jadi nantinya ini untuk penelitian lanjutan saya juga akan lebih saya spesifikkan, saya beri nama gitu, saya patenkan begitu, Prof, rencananya, Prof. Ya, di situ indikasi salah satu kreativitas itu menciptakan salah satu anonim atau singkatan apa yang lebih familiar. Iya, Prof. Orang itu kreatifnya salah satunya tentu banyak dia bertanya mengatakan nggak boleh beda saja itu. Terus ini kita buktikan nanti akhir dari episode ini. Lulus nggak itu harus teruji kan ya. Lulus berarti jawab teruji betul kan. Iya, Prof. Salah satunya tentu ya. Iya, Prof. Ini kita lihat baik itu. Luar biasa. Ketika model ini diterapkan di daerah terlain, tuan daerahnya ya. Mungkin nggak diterapkan di daerah lain, mungkin kan dilaksanakan seperti apa yang dilaksanakan. Kalau iya, di Pulau Besar apa di wilayah itu? Karena faktanya, model itu bukan sederhana karena terkait dengan jaringan. Dan jaringan itu di Jakarta itu bukan Semarang itu bukan juga Karanganyar. Bagaimana dengan di daerah terkait dengan Kuarjo yang daerah Purwokerto itu tentu tidak sederhana ini terkait dengan jaringan-jaringan karena blended. Diperlukan satu jaringan yang luar biasa yang bisa menangkap semua pihak. Kalau enggak, tidak bersoal. Gimana? Bisa enggak di daerah lain? Ini penting ini, karena ini cepatnya harus bisa digeneralisir. Ini bukan penelitian kualitatif, ini kuantitatif bisa digeneralisir itu dari daerah lain. Dan tidak. Iya, Prof. Ini tentu bisa diterapkan dimanapun, Prof. Karena memang nanti terkait dengan blended learning-nya ini pun kita juga bisa memodifikasinya. Misalnya kalau daerahnya memang jaringannya belum optimal, nanti bisa dibuat alternatif dengan e-modulnya itu bisa di-download offline dulu, kemudian disampaikan dan bisa dibuka secara offline seperti itu, Prof. Untuk yang e-modulnya. Seperti itu kurang lebih, Prof. Kalau masih itu berarti masih konvensional, pasti harus lebih jaringan. Iya. Masih ada
pun begitu kalau di spesifik dan BND. Iya Prof. Itu udah kembali bahwa dengan jalan itu bukan sederhana, kita sekarang di Indonesia itu bukan Jakarta, bukan Manado. Bagaimana di dalam monogiri yang banyak hubungan seperti itu? Sederhana dengan apalagi dari luar, dengan PKP, PKTP yang terluar dalam itu. Ini menjadi soal besar. Padahal boleh sih ada banyak juga yang menggunakan pelatihan seperti itu. Iya Prof. Ini sudah diperhatikan, ya. Iya Prof. Terakhir, saudara aja. Kalau ini terjadi seperti ini, kira-kira ibu kelemahannya apa hasil ibu ini? Kelemahannya nggak ada, kelemahannya apa ketika bicara soal hasil dengan ini? Kelebihannya memang pelatihan saya ini. Kelemahannya sangat jelas. Baik. Kalau kelemahannya sendiri memang bagaimana cara untuk membangkitkan terus semangat konsisten peserta didiknya, peserta pelatihannya begitu Bro. Jadi memang kita perlu pendampingan secara masif. Kita juga membuat misalnya WhatsApp group, kemudian kita juga sering berinteraksi juga untuk mematik semangat agar peserta pelatihannya itu terus semangat gitu Bro untuk mengikuti rangkaian pelatihan ini sehingga dihasilkan hasil yang optimal seperti itu Bro. Berarti cukup lah yang grup, nggak cukup. Teknis bagaimana kita mau mengurangi atau tidak melindungi kekurangan itu. Yang penting bagaimana sudah di daerah berbeda dengan yang ada di mana di kalangannya. Ya Prof. Seperti. Baik. Cukup. Terima kasih. Ya Prof. Terima kasih banyak. Biasa. Satu ini. Baik. Ada pimpinan Pak Turun. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Tri Raharjo sudah berkontribusi dalam ujian terbuka hari ini. Selanjutnya dengan hormat saya persilakan kepada Profesor Dr. Toto Bintoro MPD untuk melanjutkan pengujian. Silakan Prof. Terima kasih Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketua dan wabarakatuh. seluruh Dewan Penguji tak promotor yang kami hormati dan saudara Promovenda. Selamat akhirnya sampai pada ujian terbuka. Membaca riwayat hidup Anda ini menarik. Anda saat ini hamil 9 bulan. Iya betul Prof. Wah, ini saya doakan bayinya jadinya jadi bayi cerdas. Karena selalu diajak higher order taking seal gitu sama ibunya gitu. Dan yang menarik lagi suaminya itu sarjana kebidanan, keperawatan dan perawatan. Jadi kalau periksa cukup di rumah saja. Gitu, ya. Iya, perawatan Prof. Baik. Penelitian saudara ini terkait dengan pengembangan model peningkatan kompetensi guru melalui blended learning. Regulasi apa yang mengatur tentang kompetensi guru itu? Baik Prof, untuk regulasinya sendiri terkait dengan kompetensi guru ini pada undang-undang pada pasal 8 dan Undang-undang apa? Undang-undang dasar terkait dengan dosen dan guru. Undang-undang dasar. Tinggi sekali. Ya. Ya. Undang-undang guru dan dosen gitu Prof. Nomor berapa ini? Nomor 14 tahun 2005 Prof. Pasal berapa? Pasal 8 dan 10. Pasal 8 seperti apa? Pasal 10? Ya, pasal 8 terkait dengan kompetensi guru yang harus dimiliki ada 4, yakni kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi kepribadian, sosial dan profesional. Ya, pasal 10 itu. Oh ya, maksud saya itu yang 10. Ya, pasal 8 yang bahwa guru memiliki kompetensi, kualifikasi, Ya, jasmani rohani dan mampu mewujudkan tujuan kerja nasional. Gitu, ya. Baik, dari 4 kompetensi itu mengapa saudara tertarik, kan ada profesional, kemudian pedagogi. Mengapa Anda tertarik pada kompetensi pedagogi? Ya, karena alasan saya ingin mewujudkan suatu tujuan kurikulum itu sendiri ya Prof. Karena kurikulum itu kan memiliki 4 komponen, salah satunya yakni terkait dengan tujuan, isi, kemudian proses dan evaluasi. Nah, yang di komponen proses ini memang diperlukan penguasaan yang tidak sederhana. Jadi memang perlu penguasaan khusus dari guru itu sendiri terkait dengan bagaimana menguasai misalnya terkait dengan teori belajar,
kemudian terkait dengan model-model pembelajaran, kemudian terkait dengan seperti itu kurang lebih Prof. Jadi memang perlu penguasaan yang khusus di samping dengan isi atau materi tadi Prof. Ya, Anda yakin kompetensi pedagogi ini dengan model yang Anda teliti itu kompetensi guru nanti akan meningkat? Insya Allah sangat yakin Prof. Dibuktikan dengan hasil akhir yang dari peserta pelatihan kemarin juga Prof. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari keterampilan dasar mereka sebelum mengikuti pelatihan dengan setelah mengikuti pelatihan seperti itu, karena memang berfokus pada keterampilan dasar mengajarnya seperti itu Prof. Terakhir, blended learning. Apa yang Anda blend? Teknisnya dalam proses pelatihan itu Prof. Apanya yang di blend? Yang di blend Caranya, bagaimana dan bagaimana? Saya memblendedkan dari mereka, para peserta itu praktek di kelas itu mereka secara offline. Kemudian ketika melakukan penguasaan materi terkait keterampilan dasar mengajar, mereka secara online. Oke. Online, sinkronus, asinkronus atau keduanya? Keduanya Prof. Bagaimana kendali pada saat asinkronus? Pada saat asinkronus itu sendiri saya menerapkan durasi Prof. Jadi memang ada pantauan. Jadi saya membuat seperti laporan pemantauan seperti itu Prof. Jadi nanti ketika memang pesertanya di luar deadline itu akan terpantau dan kemudian akan saya berikan teguran arahan. Yang terakhir ini juga sama juga menjadi keraguan seperti pertanyaan Prof. Trijoko tadi juga gitu ya. Oke, good. Terima kasih, saya kembalikan Terima kepada kasih Prof. Toto. Terima kasih Prof. Toto yang sudah melakukan pengujian. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat Profesor Dr. Otik Sohibi MPD. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya langsung saja karena saya pikir 10 menit buat saya, ternyata cuma 5 menit. Oke, Bapak. Salah satu ciri daripada dokter baru atau tuntutan dari disiplin dan etika akademik adalah dokter itu harus newsness, adaptif dengan informasi baru atau kekinian. Nah, Ibu baca tidak tentang hasil PISA tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 5 Desember 2023? Jawab dong. Iya Prof. Nah, apa substansinya dari temuan tersebut dengan hasil produk dari yang Ibu hasilkan pada hari ini? Yang temuan saya ini ya terkait dengan bagaimana meningkatkan how to teach seorang. How to teach. Iya, how to teach seorang. Memang kenapa dengan pembelajaran di Indonesia menurut PISA tersebut? Ya menurut PISA tersebut memang masih dirasa kurang optimal begitu Bro untuk hasilnya. Di dalam kesimpulan atau simpulan ini kan skor engine itu 0,6 dengan kategori sedang ya. Itu dalam rangka how to teach, increase how to teach begitu kan ya, meningkatkan bagaimana kita melakukan pembelajaran. Nah, Indonesia pada PISA tersebut berada pada urutan 68 dari 80 negara peserta PISA. Coba Ibu jelaskan kontribusi produk Ibu terkait dengan mengapa kita masih 68 dari 80. Ya Prof, jadi memang salah satunya sebenarnya memang dilihat dari motivasi dari guru itu sendiri sebenarnya yang pertama Prof. Tapi di samping itu juga penunjang, sebenarnya masih banyak guru yang membutuhkan pendampingan pelatihan secara masif seperti itu, terlebih dengan aspek keterampilan dasar mengajar, dan ini merupakan garda utama seorang guru bagaimana cara menguasai cara pembelajaran di kelas seperti itu Prof. Jadi memang dirasa pelatihan semacam ini memang sangat perlu dilaksanakan secara masif untuk membantu mereka yang belum terfasilitasi dengan adanya pelatihan pendampingan untuk peningkatan keterampilan dasar mengajar seperti itu Prof. Tadi Prof. Toto ketika bertanya sebenarnya sudah, walaupun tidak janjian, sudah menyinggung masalah kompetensi. Jadi menurut PISA tahun 2022 itu kelemahan terbesar
di Indonesia gurunya itu tidak mampu atau belum mampu memberikan pembiasaan dalam pembelajaran yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Begitu ya, Bro? Nah, itu hanya 18% dari murid Indonesia yang memenuhi itu skala 2 dari 6. Nah, yang dikatakan host itu kan ada 6 level, 6 sifat ya. Nah, terakhir dari saya, waktu cepet banget ya. Pelatihan yang Ibu sampaikan dengan blended itu dengan kondisi seperti yang tadi saya jelaskan akan seperti apa? Karena derajat kelayakannya sedang. Silakan, Bu. Iya, untuk pelatihan saya ini hasilnya cukup lumayan, Prof. Yang hasil dari lembar observasi pengamatan yang terakhir itu memang lumayan sangat meningkat dari hasil lembar observasi awal dari sebelum diikuti pelatihan ini, seperti itu untuk pesertanya, Prof. Ya, mungkin lain kali Bu El kalau di forum ilmiah jangan biasakan diksi lumayan ya. Tadi ke kanan kiri profesor saya tuh pada protes. Diksinya nanti diatur ya. Mungkin karena Ibu Robi. Nah, jadi saya berharap produk Ibu itu betul-betul bisa meningkatkan lebih daripada hanya sekedar kompetensi dasar mengajar. Karena persoalan yang terjadi di Indonesia sejak PISA itu sangat menyedihkan. 88% pembelajaran di Indonesia itu belum bermutu, belum terbiasa dengan menghadirkan hal-hal yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, termasuk mungkin di level perguruan tinggi ya, ALIHE istilah Prof. Koto itu ya, ALIHE in Higher Education. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Otip Satibi. Selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor Profesor Dr. Duro Yatima. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ketua Sidang dan Bapak penguji serta Ibu promotor. Alhamdulillah Anda sudah sampai di momen ini ya. Kita singkat saja ya. Konstruk penelitian Anda ini bagian dari upaya untuk merespon Perpu nomor 57 tahun 2021 ya tentang kompetensi pendidik. Jadi turunan dari undang-undang yang tadi Anda sampaikan. Nah, masalahnya bahwa memang berbasis blended itu banyak keunggulannya. Media yang dibuat yang dilengkapi dengan link barcode ya, ada link post-test, media untuk video ya, bahkan juga YouTube. Nah, hanya di situ ada juga titik yang harus kita kritisi bahwa pembelajaran menghendaki bagaimana tingkat karakteristik, tingkat kecerdasan, jenis-jenis kecerdasan yang ada pada peserta didik. Mungkin itu juga bagian yang kadang lepas dari pemahaman kita, sehingga lebih banyak bahwa dengan IT semua seolah selesai begitu ya. Mungkin besok hari ketika Ibu meneliti lagi itu berpikir kritisnya ditingkatkan sampai dengan apa dampak yang bakal muncul begitu. Oke. Iya. Terus satu aja pertanyaan yang terakhir, ketika ini akan diimplementasikan di lapangan, sudah diimplementasikan di lapangan, ada novelty yang pasti juga harus diperhatikan. Tantangannya adalah seperti pada disertasi Anda tidak memungkinkan IT-nya begitu. Ada upaya dari Anda yang bakal Anda lakukan bahwa ini tidak jadi masalah begitu, atau setidaknya ada solusi yang bisa dilakukan. Ya, baik Prof, mohon izin menjawab terkait dengan bagaimana solusinya jika memang misalnya di tempat yang IT-nya kurang mendukung seperti itu ya Prof, terjadi misalnya. Untuk yang saat ini memang saya fokus ke blended learning Prof, tapi untuk ke depan saya di penelitian lanjutan juga akan mengkolaborasikan bagaimana strategi supaya bisa dipakai untuk semua wilayah
Salah satunya dengan saya menggunakan modulnya terdownload terlebih dahulu. Kemudian saat ini juga di setiap desa juga sudah memiliki tempat kepala desa itu ya, Prof ya. Yaitu di sana tersedia fasilitas WiFi, Prof. Jadi diharapkan memang untuk mengikuti pelatihan ini memang harus ada dikuatkan dulu komitmennya untuk mengikuti, Prof, sehingga apapun rintangannya nanti bisa terkondisikan seperti itu, terselesaikan gitu, Prof. Juga bisa kontribusi ya, bisa bekerja sama dengan Iya bisa, iya Prof. Nantinya juga semoga harapannya bisa berkontribusi kerjasama dengan pemprov tempat maupun pemerintah seperti itu, Prof. Alhamdulillah. Selamat ya. Iya Prof, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Nurul. Selanjutnya pada promotor, Profesor Konivia. Silakan. Ya, terima kasih Tuhan. Selamat Belinda Biskasari. Makasih Prof. juga ya. Satu dokter bisa dua anak. Tidak semua mampu. Anda bolak-balik dari Semarang ke Jakarta. Solo dan kemarin sekarang sudah terbuka di Jalan Puri ya. Semoga melahirkannya dengan lancar. Amin. Nah, terkait dengan produk, bagaimana Anda kan harus uji ya. Nah, produk ini memang kembali tidak hanya keterampilan dasar, ya, karena bermasalah itu bagaimana higher order thinking yang harus dilatih dulu, ya. Nah itu yang nanti Anda harus selipkan dalam pelatihan, ya. Jadi tidak hanya keterampilan dasar yang 8 itu, nanti Anda latih kira-kira dulu yang memang karakteristiknya sama, ya. Jadi ada di daerah yang belum pernah dilatih oleh pemerintah, ya, dananya berarti kan sekolah swasta ya, kalau negeri mungkin sudah banyak atau mungkin negeri ada yang belum dapat pelatihan. Nah itu saja, terima kasih. Terima kasih Prof. Lutfi. Selanjutnya ada Prof. Sarip Sumantri. Silakan Prof. yang bergabung secara daring. Mangga Prof. Suaranya terdengar? Terdengar. Siap. Suaranya terdengar? Terdengar. Baik. Suara saya terdengar? Jelas, ya. Selamat ya, Elinda. Terima kasih Prof. Saya ingin menarik kesimpulan bahwa apakah persoalan kualitas sekolah dasar terutama numerasi, literasi tadi disampaikan oleh Prof. Yufi tentang higher thinking, apakah itu bisa diselesaikan dengan 8 KDM itu? Ya, Gimana Linda? Oh ya, izin menjawab Prof. Terkait dengan thinking skills Apakah bisa terselesaikan dengan 8 KDM itu? terselesaikan, cuma memang harus ada penguatan khusus di bagian-bagian keterampilannya, Prof. Seperti dalam keterampilan menjelaskan dikaitkan dengan high order thinking skills dan sebagainya seperti itu, Prof. Ya, maka ini di depan saya ini ada 8 orang dari teknik elektro, dari ITB, UGM, semua mengobok-obok tentang gagalnya guru PGSD di dalam hal mendidik tidak memahami content knowledge. Jadi saya agak sedikit tersinggung nih Elinda ya. Artinya bahwa teaching is the art, mengajar itu hanya seni, tetapi kemampuan guru dalam memahami content knowledge, memahami materi matematika, ya bagaimana mendeliverinya dan memahami bahasa bagaimana, itu menjadi persoalan. Nah, bagaimana cara Elindra agar tadi numerasi, literasi ini bisa bisa diselesaikan dengan gabungan 8 keterampilan tadi, Elinda? Ya, Prof. Dengan mengembangkan di setiap keterampilan dasar itu sendiri, Prof. Misalnya kaitannya dengan keterampilan menjelaskan seperti itu. Jadi di saat menjelaskan kita pun juga harus memahami kebutuhan dari peserta didik seperti apa, cara kita menjelaskan seperti apa, seperti itu, Prof. Oke, ya. Jadi kritik juga di mana kemampuan
kemampuan calon-calon guru SD, ya, mahasiswa PGSD, itu bagaimana memahami esensi dari setiap materi di kurikulum sekolah dasar, ya, sehingga bagaimana itu dijelaskan kepada anak-anak. Nah, itulah keterampilan dasar. Maka kalau boleh saya sarankan ke depan, coba Elinda digabungkan dengan reflective teaching, ya. Jadi bagaimana 8 keterampilan itu juga kita bisa memperhatikan apakah materinya itu juga dikuasai oleh anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih pimpinan. Sukses, Elinda. Terima kasih Prof. Mantri. Baik, Ya. terima kasih Prof. Mantri. Sampai ke saya nih, Bu Elinda. Iya, Prof. Rasanya waktu cepat sekali ya. Saya masih ingat Anda ke ruang saya itu Iya, Prof. Waktu S2, Prof. mempersoalkan ijazah karena dua-duanya diartikannya dua-duanya PLT ya. Satu PLT rektor, satu PLT direktur. Ini ijazah beliau ini yang seperti itu. Ya tiba-tiba sudah terbuka. Senang lah mendapatkan Anda dalam kondisi di ujian terbuka ini. Kalau soal hamil kan bukan urusan saya ya. Oke, keterampilan dasar mengajar yang paling pertama apa ya? Keterampilan dasar bertanya, membuka pembelajaran, bertanya, menjelaskan. Nah, yang pertama. Oh, yang pertama. Iya, membuka Yang pembelajaran. pertama aja apa? Keterampilan membuka pembelajaran. Bukan keterampilan menjelaskan. Tapi enggak, saya ingin hubungkan dengan pernyataan Prof. Sarif Sumantri bahwa guru itu diduga tidak menguasai konten. Nah, kalau bicara soal konten berarti bicara soal kemampuan menjelaskan kepada siswa agar siswanya mengerti, kan begitu. Kira-kira kalau menurut Bu Elinda memang masih buruk ya keterampilan menjelaskan bagi guru-guru SD. Jadi ada beberapa wilayah yang memang dari hasil informasi dari kepala sekolah, pengawas seperti itu memang dirasa belum optimal. Sebenarnya gurunya itu pintar, Prof. Memang ada beberapa yang dari non kependidikan, misalnya dari pendidikan matematika jadi guru SD seperti itu. Jadi kurangnya memahami karakteristik peserta didik itu sangat berpengaruh dalam pemberian treatment untuk mengajar di kelas seperti itu. Tapi konten tidak masalah. Konten tetap harus disesuaikan dengan peserta didik tadi. Sekarang kita hulu dari hilir ya. Sebenarnya problemnya di pabriknya, di PGSD tentu saja pabriknya. Di LPTK kalau dalam konteks yang lebih luas gitu kan. Atau sebetulnya di mahasiswanya. Mana yang lebih kuat kecenderungannya yang kita anggap sebagai masalah dasar? Ini karena di penelitian saya ini fokus subjeknya ini memang guru-guru muda yang berasal dari non kependidikan, Prof. Jadi memang mereka tidak mengenal apa itu teori belajar, bagaimana micro teaching dan sebagainya. Jadi konten nanti. Ya kontennya, materinya tetap mereka kan kalau materi SD tidak mendapatkan, Prof. Mereka kan lebih ke itu wilayahnya Prof. Toto dulu ini sebenarnya. Bagaimana menyeimbangkan gitu kan antara konten dan metodologi kan. Jadi sebetulnya guru sekarang harus dua-duanya kuat ya, Prof. ya. Konten kuat, substansi kuat, dan metodologi juga harus kuat. Iya, Prof. Nggak boleh kita bilang, oh saya kuat di pedagogi, saya kuat di pembelajaran, tapi konten agak-agak ya nggak boleh lagi. Kenapa? Karena guru menjadi profesi yang terbuka sekarang. Siapa saja boleh masuk gitu. Iya, Prof. Jadi persaingannya menjadi ketat, tidak hanya sesama alumni LPTK tapi juga alumni non LPTK. Itu resiko guru menjadi profesi yang terbuka. Gitu. Ya, Ada komentar tentang itu? Iya, Prof. Ada komentar tentang itu? Iya, ya. Kalau dari saya pribadi memang sangat disayangkan ya, Prof. Karena memang guru ini harusnya menjadi profesi yang spesial, di mana bagaimana caranya menjadi guru itu ya harus difilter betul supaya nanti menghasilkan tenaga pengajar yang super gitu, Prof. Jadi tidak boleh sembarang harusnya begitu, Prof. Kalau saya. Baik, setidaknya ada spirit dari calon dokter ini kan. Amin, Prof. Harusnya nggak gitu loh kan, gitu kan? Iya, Prof. Tapi di lain pihak mengatakan ya harus gitu. Pakai
pakai bahasa Solo, ngono yo ngono. Baik, pengujian sudah berakhir. Untuk mengambil keputusan mengenai hasil ujian, maka sidang akan kami skor selama kurang lebih 10 menit.